Salam sejahtera buat kita semua. Tidak lupa kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat-Nya lah saya dapat mengerjakan tugas ini dengan tepat waktu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu dosen yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang mereview jurnal. Namun sebelum saya melanjutkan video saya, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christine Angelia Purba dengan NIM 20 30 20 20 50 17. Di sini saya membuat video ini dalam rangka penyelesaian ujian akhir semester pengantar manajemen. Di sini saya mengambil jurnal yaitu Perkembangan Ilmu Manajemen. Dan di dalam jurnal tersebut menyatakan dalam perkembangan ilmu manajemen ini akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dan mengapa sih terjadi perubahan? Nah, hal tersebut disebabkan ada 5 sisi, dan dalam jurnal tersebut menyebutkan seperti dominan, sintesis, divergensi, konvergensi, dan yang kelima adalah proliferasi. Dan dari hasil pembahasan literatur manajemen, perkembangan ilmu manajemen ini dilakukan sejak pemikiran awal ilmu manajemen, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pembagian teori berdasarkan proses seperti kondisi, situasional, dan pendekatan adjustment manajemen. Kondisi yang diharapkan dari suatu organisasi yaitu mencapai pada posisi excellence management. Dan dalam ilmu manajemen ini menyatakan bahwa perubahan tersebut Adapun pembelajaran yang saya dapat dari jurnal tersebut yaitu di dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa ada 5 sisi yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam manajemen, yang dimana dominan yang menyatakan bahwa karena adanya aliran baru yang muncul sehingga meninggalkan aliran yang lama. Dan yang kedua yaitu divergensi, yaitu setiap aliran sudah memiliki visi misi sendiri sehingga tidak lagi memanfaatkan aliran yang lainnya. Nah, di sini aliran ini disebut juga aliran yang sudah tidak mementingkan aliran lain atau disebut dengan sudah individualis. Dan yang ketiga yaitu konvergensi, yang menampilkan aliran dari bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Perkembangan seperti inilah yang sudah terjadi sekalipun bentuk perkembangannya tidak seimbang karena masih terlihat bentuk dominan dari suatu dengan yang lainnya. Dan yang keempat yaitu sintesis, di mana berupa pengembangan yang menyeluruh, yang lebih bersifat integrasi, dan aliran-aliran seperti ini yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem. Dan yang kelima yaitu proliferasi, merupakan bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori yang baru. Ini hampir sama dengan dominan, namun yang membedakan yaitu di sini menyatakan memusatkan perhatian kepada satu permasalahan manajemen tertentu. Dan dari hasil pembahasan literatur perkembangan ilmu manajemen yang dilakukan sejak awal dasar manajemen sampai era modern sekarang ini, bahwa dapat disimpulkan ada pembagian teori dari ilmu manajemen ini dapat dilihat dari situasi, kondisi, dan pendekatan adjustment manajemen. Kondisi yang diharapkan atau yang harus dicapai supaya bisa mencapai titik kesuksesan yaitu pada posisi excellence management. Dan mengapa sih saya mengambil jurnal perkembangan ilmu manajemen ini? Apa sih alasan saya mengambil perkembangan ilmu manajemen ini? Karena di era zaman sekarang ini tentunya kita harus mengetahui bagaimana sih perkembangan ilmu dari ilmu manajemen. Dan karena ilmu manajemen ini sangat bermanfaat bagi semua orang, baik bagi kalangan remaja, kalangan masyarakat, maupun di dunia pekerjaan. Terutama pada pembuatan video ini yang mata kuliahnya pengantar manajemen, sehingga saya mengambil perkembangan ilmu manajemen. Dan ilmu dari perkembangan ilmu manajemen ini juga sangat bagus, dan juga di dalam jurnal itu mencantumkan bagaimana perkembangan ilmu manajemen, sehingga saya sangat tertarik untuk mereview jurnal perkembangan ilmu manajemen ini. Dan di sini jurnal yang kedua yang saya pilih yaitu mengenai manajemen strategi dan analisis strategi perusahaan. Dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa di dalam suatu perusahaan itu sangat memerlukan strategi, karena dengan adanya strategi suatu perusahaan dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan suatu perusahaannya. Serta dengan adanya strategi ini, maka suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lain serta dapat bersaing di dunia pemasaran. Dan dengan adanya strategi ini juga suatu perusahaan dapat membuat taktik supaya
perusahaannya itu lebih maju dan lebih membawa keuntungan yang lebih besar. Dan dengan adanya strategi ini, suatu perusahaan dapat mengalahkan perusahaan yang lain dan membandingkan strategi yang dia miliki dengan perusahaan yang lain, dan dapat mengubah strateginya apabila strateginya kurang kuat atau kurang sempurna untuk bisa mengalahkan perusahaan yang lain. Dan mengapa sih saya dan apakah sih ilmu yang saya dapat dari jurnal ini? Ilmu yang saya peroleh atau ilmu yang baru yang saya peroleh yaitu bahwasanya jikalau suatu perusahaan itu tidak memiliki strategi, maka suatu perusahaan itu akan lebih rentan terkena kegagalan karena tidak ada strategi untuk bagaimana sih melawan perusahaan yang lain, bagaimana sih cara untuk bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Maka di sini tentunya dalam suatu perusahaan itu strategi sangat diperlukan dan sangat-sangat penting untuk dilakukan. Dan dengan adanya strategi ini tentunya suatu perusahaan dapat mencapai titik kesuksesan dengan baik dan dengan tepat sasaran. Dan apa sih alasan saya mengambil jurnal kedua saya itu mengenai manajemen strategi dan analisis strategi perusahaan? Karena di dalam jurnal ini terdapat beberapa ilmu yang penting bagi kehidupan sehari-hari, bahwa tidak hanya di dalam suatu perusahaan saja kita perlu strategi, namun dalam kehidupan kita sendiri juga kita memerlukan strategi, baik itu strategi bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita bersikap, karena itu juga sangat dipentingkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tentunya sebagai seorang mahasiswa juga harus memiliki strategi bagaimana sih cara-cara kita untuk melanjutkan perkuliahan kita supaya perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar. Karena di dunia ini bukan hanya di perusahaan saja yang memerlukan strategi, namun di setiap apapun itu pasti memerlukan strategi, terutama di bidang pembelajaran kita. Sehingga saya memilih manajemen strategi dan analisis strategi perusahaan ini supaya saya bisa menerapkan strategi dalam kehidupan saya dan bisa menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Adapun jurnal yang ketiga yang saya pilih yaitu mengenai pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah dalam suatu perusahaan manajemen. Mengapa sih saya mengambil yang ketiga ini mengenai tentang keputusan? Karena dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa suatu perusahaan itu harus mengambil keputusan, karena ini sangat dibutuhkan. Setiap perusahaan harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Seperti pada studi kasus pada Bank XYZ cabang Jalur Halang Cianjur, Jawa Barat, di mana perusahaan tersebut mengalami masalah di mana kurang puasnya nasabah dalam pelayanan karyawan. Dan hal tersebut diakibatkan di dalam jurnal tersebut menyatakan yang pertama itu atau manusia, di mana karyawan yang kurang mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau pusat pimpinan, serta kurangnya komunikasi antara karyawan. Misalnya suatu karyawan tersebut memiliki komunikasi yang baik dengan karyawan yang lainnya, tentunya setiap karyawan ini bisa saling bertukar pikiran dan bagaimana cara supaya nasabah kita bisa puas dengan pelayanan kita, karena kan setiap karyawan itu berbeda-beda melayani nasabah dan tentunya memiliki pengalaman yang berbeda juga. Jadi jika mereka bisa saling berbagi pengalaman, tentunya kan bisa lebih efektif dalam melayani nasabah. Dan yang kedua, dalam jurnal tersebut menyatakan material atau bahan baku, di mana kurangnya pemeriksaan kapasitas perlengkapan, sehingga ketika melayani nasabah, misalnya suatu nasabah tersebut datang untuk pengambilan uang, ternyata di dalam ATM tersebut, di dalam bank tersebut belum mengisi uang ke dalam tempatnya, sehingga si nasabah tersebut sulit untuk pengambilannya atau bisa tertunda, sehingga ia menunggu lama. Tentunya karena si nasabah tersebut menunggu lama, si nasabah ini merasa kurang puas akan pelayanan yang diberikan oleh pada karyawan. Jadi di sini juga sangat dibutuhkan setiap karyawan harus memeriksa terlebih dahulu perlengkapan sebelum nasabahnya datang. Dan yang ketiga, metode atau cara kerja.
Di sini dimana lamanya waktu pelayanan yang membuat para nasabah merasa bosan dan jenuh dan merasa kurang dihargai atau kurang welcome para karyawan kepada nasabahnya. Misalnya para nasabah ini dalam pengurusan buku rekening, namun para karyawan sangat lambat untuk melayani para nasabah. Tentunya para nasabah ini akan merasa bosan menunggu di sana sehingga mereka kurang puas akan pelayanan yang diberikan oleh para karyawan. Dan yang keempat yaitu maxing atau mesin, di mana kurangnya pemeliharaan mesin, keterbatasan jumlah mesin. Di sini di mana pada saat si nasabah melakukan transaksi, ternyata mesin atau komputer yang digunakan itu rusak, sehingga tentunya transaksi yang dilakukan oleh si nasabah ini tertunda. Nah, di sini tentunya kan nasabah merasa kecewa akan pelayanan yang diberikan oleh karyawan. Nah, di sini perlu juga sebelum melakukan pekerjaan para karyawan memeriksa mesin yang digunakan apakah sudah bagus atau belum, dan apabila kurang bagus maka si karyawan harus mengambil tindakan untuk memperbaiki mesin tersebut. Itulah isi daripada jurnal tersebut. Dan ilmu baru yang saya peroleh dari jurnal tersebut ialah bahwa cara atau metode kerja kita itu harus sesuai dengan prosedur supaya bisa menghasilkan pekerjaan yang efektif. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjalani kehidupan kita dengan prosedur yang baik supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena dengan kita tepat mengambil keputusan, tentunya hidup kita akan berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat. Nah, jadi mengapa sih alasan saya mengambil jurnal ketiga saya mengenai pengambilan keputusan? Karena dalam hidup kita juga tentunya kita harus mengambil keputusan yang tepat, dan dari jurnal tersebut mengajarkan saya supaya bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai ketiga jurnal yang saya pilih. Semoga review jurnal saya ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan para pendengar. Sekian dan terima kasih. Dan adapun harapan saya di tahun 2001 ini yaitu semoga virus corona ini cepat selesai, dan juga mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah bisa melewati pembelajaran selama semester ini meskipun dalam kondisi virus corona, sehingga belajar secara daring dari rumah, namun saya bisa melewatinya sehingga bisa juga menyelesaikan tugas akhir pengantar manajemen ini. Dan semoga tugas akhir saya ini bisa memenuhi persyaratan untuk bisa lulus mata kuliah pengantar manajemen di semester ini. Sekianlah dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua kalangan. Jika ada kesalahan atau tutur kata atau penjelasan saya yang kurang jelas atau kurang benar atau ada kesalahan pengucapan, saya ucapkan minta maaf. Sekian dan terima kasih.